terletak strategis di lembah Yordan yang subur. Kota Baisan pada abad ke-14 adalah tempat yang penting, meski tidak terlalu ramai. Hari ini kita mengenal lokasi ini sebagai Bet Shean, tetapi di bawah kekuasaan Kesultanan Mamluk, kota ini adalah pusat administrasi dan pertanian yang sangat penting. Ini bukanlah kota besar yang luas seperti Kairo atau Damaskus. Sebaliknya, Baisan adalah kota sekunder, sebuah penghubung penting yang menghubungkan jalur utama kekaisaran. Kisahnya bukanlah tentang pertempuran besar atau intrik kerajaan, melainkan tentang denyut kehidupan provinsi yang stabil dan teratur. Ini adalah kota yang didukung oleh air tawar dari mata air terdekat dan keuntungan yang lebih manis dari ladang tebunya. Abad ke-14 merupakan periode kematangan khusus bagi Baisan di bawah pemerintahan Mamluk. Asal-usul Baisan pada abad ke-14 sangat berakar pada masa lalu yang sudah kuno ketika Mamluk tiba. Kota ini dikenal sebagai Sitopolis pada periode Helenistik dan Romawi dan merupakan pusat kota besar Dekapolis. Jalan-jalan berkolom megah, teater pemandiannya, meskipun sebagian besar sudah menjadi reruntuhan pada tahun 1300-an, menyediakan fondasi siap pakai untuk kota Mamluk. Mamluk tidak membangun kota dari awal, mereka membangunnya di atas kerangka metropolis klasik. Tindakan ini bersifat praktis dan simbolis, memanfaatkan struktur dan material yang ada sambil menegaskan dominasi tatanan Islam baru atas sisa-sisa Romawi dan Bizantium. Pembentukan Baisan sebagai pusat administrasi Mamluk adalah tindakan kenegaraan. Peran utama Baisan dalam ekonomi abad ke-14 ditentukan oleh satu komoditas berharga, gula. Kesultanan Mamluk telah mengubah produksi gula menjadi industri yang dikendalikan negara, dan Baisan adalah salah satu pusat terpentingnya. Gula yang diproduksi di sini berkualitas tinggi dan ditujukan tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga untuk ekspor. Kafilah yang syarat dengan kerucut gula kristal akan berangkat dari Baisan menuju utara ke pasar Damaskus, menuju barat ke pelabuhan pesisir Acre dan Beirut. Dari sana, gula akan dikirim oleh pedagang Venesia dan pedagang Genoa ke istana-istana kaya di Eropa. Ini menjadikan Baisan sebagai mata rantai integral dalam jaringan perdagangan internasional yang membentang dari jantung Levant hingga kanal-kanal Venesia. Selain spesialisasi dalam gula, Baisan juga berfungsi sebagai pasar regional yang vital. Lokasinya menjadikannya persimpangan alami antara Transjordania, Galilea, dan Pasisi. Piusiknya dari Berit, rute pos memperkuat panggilan komersialnya. Kehidupan sehari-hari bagi penduduk Baisan abad ke-14 diatur oleh ritme pertanian, ritme agama, dan perdagangan. Sebagian besar penduduk terdiri dari petani lokal, felahin, yang menggarap ladang di sekitarnya, tebu, gandum, dan kurma. Hidup mereka terikat pada musim, menanam, mengairi, dan memanen di bawah pengawasan mandor yang ditunjuk oleh pemilik tanah Mamluk. Penduduk lainnya adalah pengrajin, pembuat cetakan gula, penenun tekstil, dan pandai besi. Di jantung kota, kios suk menjual bahan pokok hingga rempah impor. Itu adalah kehidupan kerja keras, terstruktur oleh 5 panggilan salat. Perumahan mencerminkan hierarki sosial, istana pejabat, rumah pedagang, dan hunian sederhana warga. Atap datar sering dipakai tidur pada malam hangat. Sabil menyediakan air, hammam untuk kebersihan dan interaksi sosial, sering dibiayai wakaf. Masjid Jami menjadi pusat ibadah, komunitas, dan pembelajaran Al-Quran serta hukum Islam. Pentingnya Baisan abad ke-14 tidak bertahan selamanya. Menjelang akhir abad, Kesultanan Mamluk menghadapi serangkaian krisis. Maut hitam melenyapkan populasi, termasuk di lembah Yordan, memukul pertanian. Perubahan rute dagang dan bangkitnya Ottoman mengikis dominasi Mamluk. Bagi Baisan, industri gula meredup, peran administratif memudar. Kota kembali perlahan menjadi permukiman kecil yang tenang. Namun warisan Mamluknya bertahan melalui jejak arkeologi dan teks sejarah. Penggalian Bet Shean mengungkap suk, masjid, dan istana gubernur Mamluk di atas kota Romawi. Temuan ini mengonfirmasi catatan penjelajah dan ahli geografi abad pertengahan. Baisan menantang pandangan sejarah yang terlalu sederhana. Kekaisaran juga tentang administrasi provinsi, pengelolaan sumber daya, dan hidup orang biasa. Satu komoditas gula mampu menautkan kota kecil ke jaringan global. Tekent desenui tulian aspek kontraksi civilian.